Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebetulnya GMKR ini berangkat dari keprihatinan sekaligus juga rasa atau menjalankan perintah, minimal kalau kita punya atau punya keyakinan agama, ini perintah agama yang harus dijalankan. Jadi berangkat dari situ, dibandingkan dengan situasi penyelenggaraan negara dalam 10 tahun terakhir, maka salah kalau kita tidak melakukan sesuatu, minimal sesuai kemampuan, dan yang kita lakukan juga sifatnya itu adalah konstitusional, karena kita juga akan melakukan advokasi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jadi tujuannya adalah ini fakta lapangan menunjukkan penyelenggara negara ini sudah menyimpang, ya. Kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh siapa? Oleh oligarki. Oligarki itu siapa? Ya, orang-orang yang punya kekuasaan di satu sisi, lalu orang-orang yang punya duit atau bisnismen atau perusahaan di sisi lain ini bersatu. Bersatu untuk apa? Untuk bagaimana mereka mendapatkan keuntungan, baik dari sisi kekuasaan itu langgeng, tapi di sisi lain juga mereka ini banyak mendapatkan manfaat keuangan atau rente. Nah, mereka faktanya selama pemerintahan Jokowi itu bukan menunjukkan tren yang membaik, tapi semakin parah, semakin rusak, sehingga terutama yang namanya hukum itu dilanggar. Politik juga, misalnya kita punya, misalnya ada pemilu, ada lembaga-lembaga yang kaitannya dengan politik itu, ada DPR, DPRD, ada juga yang namanya presiden dan kepala daerah, itu semuanya sudah jauh menyimpang dari Pancasila dan konstitusi, sehingga kedaulatan rakyat itu rasanya sudah tidak punya harapan untuk berjalan sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Nah, jadi saya tadi menyinggung soal tren ke belakang semakin rusak, itu kalau kita ingat pada 18 Agustus 2020 itu ada yang namanya kami yang mendeklarasikan sikap dan 8 tuntutan. Ya. Kenapa? Karena tadi fakta lapangan itu pemerintahan penyelenggara negara itu sudah jauh menyimpang dari Pancasila dan konstitusi. Lalu 2023 ada petisi 100. Ya, itu bulan September dideklarasikan di gedung MPR 2023. Lalu 2025 bulan April itu ada 8 tuntutan FPP TNI. Nah, sebetulnya ini bukan mau gagah-gagahan atau sekedar merasa paling benar, tidak, tapi berangkat dari kepentingan rakyat sudah tidak berdaulat. Karena apa? Karena oligarki semakin dominan dengan menghalalkan segala cara, ya, hampir semua aspek kehidupan masyarakat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama dari ekonomi, politik, sosial, ya. Kemudian juga tadi ada masalah hukum, ada wilayah, ada masalah SDA. SDA memang banyak, tapi siapa yang paling banyak mendapatkan kenikmatan atau keuntungan yang menurut pasal 33 itu harusnya dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang ada adalah untuk sebesar-besar kepentingan oligarki. Nah, ini saya kira benang merahnya adalah gerakan-gerakan ini adalah gerakan rakyat yang kita harapkan dengan GMKR itu justru semakin bisa didengar, semakin membesar supaya diperhatikan, ya. Saya ikut di kami misalnya itu ya justru mau bikin deklarasi daerah itu malah dihambat, ya. Petisi 100 juga sama. Wah, dia lagi misalnya ada komentar seperti itu. FPP TNI juga sama.
Padahal yang didatangi itu misalnya presiden yang berasal dari TNI juga. Bertulis surat untuk ketemu sampai 3 kali itu tidak digubris oleh presiden yang mantan TNI itu. Nah, sementara situasi lapangan rakyat itu semakin parah, semakin rusak. Maka GMKR ini lahir untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh kami, petisi 100 EPP TNI. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangan, menyuarakan, mengadvokasi kepentingan kedaulatan rakyat supaya negara ini kedaulatannya pulih kembali kepada rakyat. Kenapa? Karena selama ini justru dominasi oligarki semakin parah, semakin membuat negara ini tidak berdaulat, dan apa yang dimiliki oleh negara, misalnya SDA, itu justru jauh dari hal-hal yang bisa membuat rakyat itu semakin makmur. Jadi karena itu kita berharap semua elemen negara, bukan saja yang sudah dirintis di petisi 100 atau di EPP TNI, tapi semua unsur, tokoh-tokoh termasuk yang sebetulnya tadinya itu adalah pendukung Jokowi, yang banyak sekali sudah sadar bahwa Jokowi ini adalah sumber masalah, salah satu pentolan dari oligarki. Ini memang sudah waktunya untuk diadili, ditangkap dan diadili. Kenapa? Karena sudah mengalahkan segala cara melakukan pendekatan kekuasaan, sehingga meskipun ini negara hukum, tapi politik kekuasaan itu bisa mengangkangi aturan-aturan main yang diatur dalam Pancasila, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi karena itu sudah saatnya kita mari bangkit bersama-sama melakukan advokasi sesuai koridor konstitusi, bahwa kita punya hak untuk menyampaikan aspirasi, menyuarakan tuntutan, dan tuntutan ini justru untuk kepentingan kita semua, kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Maka ke depan dalam beberapa minggu sebelum puasa, kita berharap semakin banyak yang bergabung ke GMKR. Untuk apa? Untuk membuat supaya ini menjadi perhatian bagi penyelenggara negara, terutama kepada Presiden dan juga kepada DPR. Nah, terakhir sekali, sebetulnya fenomena bagaimana misalnya masalah ijazah palsu itu tidak tuntas-tuntas, itu lebih kepada adanya pendekatan politik kekuasaan oleh pemerintahan yang lama, yaitu Joko Widodo, sehingga tidak tuntas. Kenapa tidak tuntas? Karena memang di satu sisi ijazahnya diyakini, sangat-sangat diyakini itu palsu, tapi di sisi lain ini kita terus menuntut dan ini ingin dibungkam. Nah, mestinya yang namanya lembaga hukum, terutama itu penegak hukum itu ada Polri, ada juga nanti kejaksaan, ya, juga ada lembaga politik yang mengawasi pelaksanaan undang-undang. Ini mestinya bersuara seperti DPR atau partai-partai, dan itu kelihatannya pembuktian ijazah tidak akan pernah terjadi, tapi orang yang mengungkit atau mengungkap adanya kejahatan pemalsuan ijazah dan ini bisa diuji kebenarannya, itu tidak pernah bisa dibuktikan di pengadilan, maka orang ini akan ditangkap, ya, dan yang akan melakukan agenda Jokowi dan oligarki ini adalah Polri. Polri lah yang menjalankan agenda dari Jokowi untuk menangkap orang-orang ini tanpa peduli bahwa sebetulnya ijazah itu perlu dibuktikan dulu di pengadilan. Dan pengadilan ini terbukti di 2022 atau 2023 tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena memang sudah diintervensi untuk tidak melakukan peradilan terhadap tuntutan Gus Nur dan Bambang Tri, karena kalau itu terjadi maka akan terungkap ijazahnya ini palsu. Ini juga sama, menantang-nantang nanti dibuktikan di pengadilan, tapi pengadilannya sendiri itu tidak akan didorong untuk terjadi. Yang ada adalah lapor ke Polda Metro, kemudian dikenakan pasal-pasal tentang penyebaran fitnah
dan pemalsuan dokumen misalnya, untuk orang ini ditangkap. Padahal orang ini punya keyakinan, punya bukti bahwa ini ijazah palsu. Kalau memang pembuktian ini tidak benar terjadi, maka tadi kembali lagi bahwa politik kekuasaan itu sedang bekerja. Dan saya mendapat info bahwa 3 orang ini akan segera ditangkap. Nah, kesempatan ini saya kira GMKR ingin menghimbau. Siapa saja yang kita himbau? Pertama, Pak Prabowo, bahwa Anda yang jadi presiden, Anda membawahi Polri, Anda membawahi kejaksaan, jangan sampai membiarkan ini politik kekuasaan Jokowi ini ya dilaksanakan juga pada pemerintahan Anda. Karena itu tunjukkanlah bahwa Anda memang benar-benar Presiden Republik Indonesia yang harus menjalankan konstitusi dan penegakan hukum, bahwa kalau memang yang harus di proses peradilan itu adalah Jokowi, maka laksanakan itu. Jangan pilih-pilih. Dan kita tadi sudah juga bicara, jangan sampai Anda karena ada hutang budi sama Jokowi atau disandra oleh Jokowi, maka Anda justru membiarkan RRT ditangkap. Kita tidak mau itu. Dan rakyat juga jangan sampai diam. Mari sama-sama kita menyuarakan, mengingatkan supaya Polri itu adalah Polri yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, itu untuk mengayomi, ya, memberikan rasa aman kepada rakyat, bukan bekerja untuk oligarki, apalagi bekerja hanya untuk Jokowi. Polri harus bekerja sesuai dengan aturan, maka karena itu jangan pernah sekali-kali untuk menangkap 3 teman kita ini, ya, jaksa juga sama, Kejaksaan Agung, jangan pernah sekali-kali menyentuh mereka untuk dijebloskan ke penjara tanpa penegakan hukum dan hukum itu sendiri mengikuti proses justisia. Saya kira itu hal yang mungkin perlu kita sampaikan kepada rakyat, kepada semua elemen bangsa, dan terutama juga kepada Pak Prabowo. Buktikanlah bahwa Anda ini memang Presiden Republik Indonesia yang sudah bersumpah pada tanggal 20 Oktober 2024. Jangan menganggap sepi, ini sumpah. Sumpah yang ada, teksnya itu ada di konstitusi. Bukan sembarangan ini sumpah. Jangan justru Anda melanggar sumpah gara-gara ada tekanan atau penyanderaan dari Joko Widodo. Saya kira itu mungkin yang perlu kita ingatkan, dan ini adalah titik awal untuk kita menggalang kekuatan. Benang merahnya sudah ada kami, ada petisi 100, ada FPP TNI, dan di sini kita harap jumlahnya nanti akan lebih membesar. Untuk apa? Untuk supaya diperhitungkan. Selama ini tidak digubris, maka supaya diperhitungkan, dan perhitungannya itu untuk ada perubahan, maka semua kita ini juga harus peduli, harus concern. Jangan anggap sepi ini, ya. Minimal untuk orang beragama, ini perintah, namanya perintah nahi mungkar, tanggung jawab kita semua. Jangan diam saja negara diobrak-abrik oleh oligarki. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.